Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua akan membahas preview pertandingan di Rabu hari Rabu malam waktu Belanda jam 9 malam, berarti di Indonesia hari Kamis dini hari jam 2 lewat seperempat, karena di Belanda ini jam 21 lewat seperempat ya, 21.15. eh Partai yang menurut gue akan jadi partai mudah-mudahan cukup seru untuk disaksikan, yaitu adalah Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Di papan klasemen saat ini, langsung saja Tottenham ini berada di peringkat ketiga, sementara Manchester United berada di peringkat kelima. Partai terakhir dari Tottenham Hotspur, mereka berhasil mengalahkan Everton dengan skor 2-0, sementara Manchester United sendiri ditahan imbang oleh Newcastle dengan skor 0-0. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Dari 5 pertandingan terakhir ya, di berbagai ajang, artinya domestik maupun juga Eropa, sama-sama meraih 1 kekalahan. Dan uniknya diraih juga di minggu atau pekan yang sama ya. Di pekan yang sama Manchester City pada saat itu menang 6-3 menghadapi Manchester United. Manchester United kalah. Arsenal pun mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1. Sama-sama derby, satu derby Manchester, satu derby North London. Setelahnya ya sama-sama meraih 1 kali seri dan 3 kali kemenangan. Hanya saja urutannya saja yang berbeda. Head to head dari Manchester United dengan Tottenham, musim lalu di Old Trafford Manchester United berhasil menang 3-2, dan di London Manchester United menang 0-3. Jadi home and away Manchester United menang ya. Sementara di musim sebelumnya ketika bermain di Old Trafford, Manchester United kalah telak 1-6. Selain kekalahan itu, selebihnya dari tahun 2019 ini Manchester United sebenarnya punya rekor yang bagus menghadapi Tottenham Hotspur di Old Trafford. Hanya saja 2 kemenangan yang diraih di situ ya. Skornya adalah 3-2 dan 2-1. Jadi tipis. Bukan tidak mungkin pertandingan hari Rabu malam waktu Belanda juga akan sengit dan juga seru. Ini yang menarik menurut gue ya, adalah jadwal dari Tottenham Hotspur. Jadwal dari Manchester United kita sudah ketahui ya, di bulan Oktober ini cukup padat. Bahkan 3 hari sekali Manchester United ini bermain. Nah, sementara Tottenham ini sebelum menghadapi Manchester United, menghadapi Everton ini di tanggal 15. Jadi punya 1 hari lebih banyak istirahat dibanding dengan Manchester United. Sebelum menghadapi Everton, dia juga cuma punya waktu jeda 3 hari. Dan sebelumnya lagi punya jeda waktu 4 hari. Jadi kurang lebih setiap 4 atau 3 hari sekali Tottenham Hotspur ini juga bertanding. Artinya jadwalnya sama-sama ketat nih, Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Di partai terakhir ya, ketika menghadapi Everton, formasi yang digunakan oleh Antonio Conte ini menggunakan formasi 3 back. Jadi 3-4-2-1. Harry Kane ada di depan. Di belakangnya ada Richarlison dan juga Heung-min Son. Lalu gelandang menurut gue yang punya power cukup bagus, Pierre-Emile Højbjerg dan juga Rodrigo Bentancur. Ini ditopang dengan 2 sayap, Matt Doherty juga Ivan Perisic, yang bukan tidak mungkin akan dimainkan ketika menghadapi Manchester United. Ketika menghadapi Everton ya, ini merupakan statistik yang menurut gue menarik ini, yaitu adalah bagaimana passing akurasi dari Tottenham Hotspur ini cukup bagus, 88%, long ball-nya pun juga oke, 55%, maupun juga crossing-nya 39%. Artinya kalau dibandingkan dengan Everton, sekalipun possession loss-nya dan juga duels won-nya ini duels won-nya lebih banyak dimenangkan oleh Everton ya, nilainya tipis, tapi mereka sering nih possession loss sebanyak 115 kali, dan menurut gue ini bisa jadi faktor yang bisa digunakan oleh Manchester United
Artinya Manchester United pemainnya ini harus bernyali ya, harus ngotot dalam perebutan bola sehingga ya possession loss-nya tidak banyak. Karena Tottenham Hotspur ketika mereka possession-nya loss banyak menghadapi Everton, tapi passing akurasinya bagus, maka mereka bisa mengambil hasil positif. Ini juga berarti bagi Manchester United, selain juga mereka harus tampil dengan ngeyel, bernyali, paling tidak di lini tengah maupun juga lini belakang ya, tapi mereka juga harus rapi nih dalam melakukan passing. Mereka tidak bisa melakukan banyak salah passing. Karena ini paling tidak kalau dari menghadapi Everton, ini yang dilakukan oleh Everton dan mereka kalah ya menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United di sisi lain ketika menghadapi Newcastle berakhir 0-0 ya. Ini gua nilai ada 3 pemain yang mungkin tampil tidak bagus. Sorry to say, menurut gua ya, dengan amatiran. Ada Fred di lini tengah, di mana Fred bagus dalam perebutan bola ya. Tapi bagaimana dia tidak bisa menjadi penghubung yang baik antar lini, paling tidak lini belakang dan juga lini tengah dan lini depan. Lalu ada Anthony, di situ juga menjadi sorotan gue, di mana Anthony ini cukup eksplosif ya, cukup cepat, tapi crossingnya banyak gagal. Nah, di sini menurut gue juga merupakan hal yang harus diperbaiki. Apa mungkin ketika menghadapi Tottenham Hotspur perbaiki lagi crossingnya, atau ya memang jangan melakukan crossing tapi lebih banyak melakukan penetrasi berupa dribbling, di mana Anthony menurut gue juga punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut, dribbling yang cepat ya. Lalu tentu saja lini depan Cristiano Ronaldo yang menurut gue ketika menghadapi Newcastle ini tampil kurang tajam. Di babak pertama dia kurang tajam karena memang support mungkin kurang bagus dari lini tengah. Tapi di babak kedua juga ketika Manchester United lebih banyak memegang possession, gue tidak melihat dia bisa berkembang dengan pesat. Bisa jadi dengan amatiran ya memang ada kendala fisik, karena di partai-partai sebelumnya dia selalu bermain, hampir selalu bermain penuh ya. Sekalipun demikian ya bukan tidak mungkin ketika menghadapi Tottenham Hotspur, Erik ten Hag akan kembali mengandalkan Cristiano Ronaldo di depan. Nah kalaupun demikian, maka dia harus memperbaiki performanya dengan tampil lebih tajam. Ketika menghadapi Newcastle, ini statistiknya ya, gue lingkarin itu di passing akurasi 81%. Menurut gue ini tidak bagus kalau kita memperagakan passing akurasi seperti ini menghadapi Tottenham Hotspur. Harus lebih rapi lagi. Di babak pertama, Manchester United itu tampil dengan tidak rapi menghadapi Newcastle. 81% ini adalah 2 babak, dan di babak pertama itu cuma 70 sekian. Dan kalau menghadapi pasukan Antonio Conte dengan passing akurasi yang buruk atau jelek ya, di bawah 80%, ya menurut gue Manchester United akan berada dalam kesulitan. Crossing itu tadi yang gue singgung ya, dimana dari 20 kali percobaan hanya 5, dan itu Anthony menyumbang 6 crossing dan tidak ada yang berhasil. Possession loss, itu Manchester United banyak possession loss. Nah, menurut gue, kalau Manchester United mengulangi statistik seperti ini ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ya menurut gue Tottenham Hotspur bisa lebih punya daya serang yang mungkin lebih bagus daripada Newcastle, dan menurut gue tidak bisa diulangi lagi, melakukan kesalahan banyak dan juga banyak kehilangan bola. Ini adalah pemain dari kedua tim yang mungkin tidak bermain ya. Pasti tidak bermain adalah Greenwood pastinya, Wan-Bissaka, Brandon Williams, dan Donny van de Beek, di mana Tottenham Hotspur tidak akan bisa memainkan Emerson Royal, Richarlison, dan juga Tanganga. Yang masih tanda tanya adalah Kulusevski di Tottenham Hotspur, lalu ada Harry Maguire dan juga Anthony Martial, walaupun Anthony Martial terlihat ada di pesawat ya dari Paris balik menuju Manchester, jadi bisa jadi dia sudah siap untuk diturunkan, dan menurut gue kalau memang iya ini jadi kabar baik. Nah, gue juga melihat 2 partai di mana Tottenham Hotspur ini kalah. Nomor 1 tentu saja ketika Derby of North London menghadapi Arsenal.
Bisa dilihat ya di partai tersebut ball possession banyak dipegang oleh Arsenal, total shots pun juga demikian, shot on target iya. Lalu kalau selanjutnya adalah passing akurasi. Ini yang gue katakan ya, di mana Arsenal jauh lebih akurat, dribbling pun juga Arsenal lebih berani melakukan dribbling dan lebih banyak sukses ya. Lalu juga banyak memenangkan duel. Selain menghadapi Arsenal, karena memang pada saat itu Tottenham sempat bermain dengan 10 pemain, gue lihat di partai lain lagi ketika Tottenham ini kalah, yaitu adalah menghadapi Sporting Lisbon. Sama seperti Arsenal, Sporting Lisbon lebih banyak ball possession, total shots walaupun berimbang, tapi ya on targetnya Sporting Lisbon ini unggul tipis dibandingkan dengan Tottenham Hotspur. Lalu nah ini dia, passing akurasi. Lagi-lagi, Sporting Lisbon lebih bagus akurasinya dibanding dengan Tottenham Hotspur. Baik itu umpan pendek maupun long balls ya. Long balls itu 42%. Lebih banyak, dia melakukan umpan-umpan panjang. Dan dribbling, ini yang menarik. Tadi Arsenal juga unggul dribbling ya. Sporting Lisbon pun juga demikian. Jadi akurasi dan nyali nih. Pemain harus berani melakukan penetrasi ya kan. Seperti dribbling, di mana Manchester United ini kan punya pemain kayak Marcus Rashford, Sancho maupun juga Anthony yang menurut gue punya faktor dribbling yang baik. Nah dari situ gue menilai ya dari perbandingan menghadapi Arsenal, menghadapi Sporting Lisbon, lalu juga partai menghadapi Everton bagi Tottenham Hotspur, menurut gue 3 hal yang penting di pertandingan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur jika ingin menang ya. Nomor 1 adalah passing akurasi, harus rapi. Tidak boleh mengulangi ketika menghadapi Newcastle United, tidak rapi, tidak baik, tidak akurat di babak pertama. Ini menurut gue tidak bisa diulangi. Nomor 1 adalah, kembali lagi gue ulang, passing akurasi. Nomor 2, menurut gue adalah nyali. Determinasi harus tinggi, pemain berani melakukan duel dan harus menang. Jangan seperti ketika menghadapi Newcastle di babak pertama. Ini ditunjukkan ketika ya Sporting Lisbon ya kan maupun juga Arsenal, mereka berhasil memenangkan pertandingan itu menghadapi Spurs. Salah satunya adalah yaitu tadi mereka lebih banyak memenangkan duel. Dan faktor nomor 3 ini melihat Manchester United ketika menghadapi Omonia dan juga Newcastle, Manchester United harus tampil tajam, harus tampil klinikal di lini depan. Karena kalau seandainya Manchester United melakukan hal yang baik ya di faktor nomor 1 dan nomor 2, artinya mereka menguasai possession, passingnya rapi, lalu mereka juga banyak memenangkan bola duel, tapi lini depan Manchester United tidak tajam, seperti ketika menghadapi Newcastle dan Omonia, gue ulangi lagi, ya maka tentu saja tidak atau sulit akan mengkonversi peluang-peluang menjadi gol. Dan ketika itu berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin Tottenham Hotspur akan mendapatkan momentum balik nih. Dan ini yang menurut gue harus diwaspadai. Jadi 3 kuncinya itu tadi ya. Harus rapi, bermain bernyali, dan juga harus tajam. Formasi, gue perkirakan Erik ten Hag akan memakai 4-2-3-1 seperti biasa nih. Ada perkiraan dan juga pengharapan. Perkiraan gue, David De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, dan Eriksen kalau sudah bisa ditampilkan ya. Anthony, Bruno Fernandes, Rashford, dan Cristiano Ronaldo di depan. Ini perkiraan gue. Nah, sebelum gue tunjukkan pengharapan gue, ini adalah formasi Arsenal ketika menghadapi Tottenham. Mereka menggunakan 4-2-3-1. Lalu ketika Sporting menghadapi Tottenham, mereka menggunakan formasi 3-4-3. Yang menarik itu gue lingkarin. Ada 3 di depan. Arsenal pun juga demikian. Tidak jarang mereka mendorong ya Bukayo Saka dan juga Martinelli ini ke depan. Sehingga ada 3 pemain di depan. Nah, oleh karena itu pengharapan gue ya, melihat dari pertandingan menghadapi Arsenal dan terutama menghadapi Sporting Lisbon, gue pikir menempatkan 3 pemain di depan yang punya kecepatan, punya dribbling bagus, ini bisa menjadi mungkin formasi yang digunakan oleh Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Gue memilih ya 4-3-3. David De Gea, Dalot, Varane, Martinez, dan Luke Shaw. Di tengah
Scott McTominay, Casemiro, dan Bruno Fernandes. Kenapa Scott McTominay dan Casemiro ditampilkan secara bersama? Mereka memiliki kemampuan untuk memenangkan bola-bola duel sih menurut gua. Casemiro nantinya akan lebih berkonsentrasi ke belakang, sementara Scott McTominay bisa lebih ke tengah dan depan. Dengan faktor kreativitas mungkin nanti ada dipegang oleh Bruno Fernandes. Iya, gua tahu kita masih memiliki Christian Eriksen. Formasi ini menurut gue adalah asumsi kalau Christian Eriksen belum bisa diturunkan. Kalau Christian Eriksen sudah bisa diturunkan, maka gue akan memilih Christian Eriksen untuk menempati posisi dari Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes akan menempati posisi dari seorang Scott McTominay. Nah, 3 di depan ini dengan asumsi Anthony Martial belum bisa diturunkan ataupun diturunkan tapi tidak penuh. Maka gue akan memilih 3 pemain ini untuk ditampilkan dari awal, yaitu adalah Anthony, Rashford, dan juga Sancho. Kenapa 3 pemain ini? Simple, 2 alasan. Mereka bisa bermain cepat dan mereka bisa melakukan dribbling dengan bagus. Dan menurut gue perpaduan ya umpan yang rapi, memenangkan bola dengan nyali, dan juga tampil tajam di depan, salah satunya dengan mengandalkan kecepatan ya, ini bisa menjadi senjata untuk mengalahkan Tottenham Hotspur. Kalau seandainya Manchester United bisa tampil rapi, bisa tampil bernyali, dan juga tajam di depan, gua perkirakan Manchester United akan bisa menang dengan skor 2-0. Tottenham Hotspur memang punya lini depan yang berbahaya, Harry Kane dan juga Hemmingson. Tapi Manchester United di sisi lain juga sudah menunjukkan ketika menghadapi Newcastle, mereka mampu bertahan dengan baik. Iya, gue tahu ada 2 bola yang terkena tiang dan juga mistar. Tapi sebenarnya terutama di babak kedua, Manchester United menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan untuk ya menjaga daerahnya dengan baik. Dan menurut gue kalau seandainya mereka tampil disiplin dan juga fokus, terutamanya lini belakang ya, tidak banyak melakukan blunder, ya mereka harusnya bisa menjaga clean sheet. Oleh karena itulah perkiraan ringan amatiran gue 2-0 bagi Manchester United. Gue tahu gue juga bisa salah, tapi sekali lagi ini perkiraan ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa? Hasilnya seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.